Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Waktu merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin kita kalahkan. Dan kita bertarung dengan waktu itu juga suatu hal yang mustahil. Maka waktu mesti kita isi dan kita gunakan sebaik-baiknya. Sehingga Allah mengingatkan kita tentang waktu ini, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, manusia itu banyak dalam keadaan merugi. Di antaranya kita bisa merasakan malam hari ini. Saat ini kita sudah berada malam yang ke-26 dari Ramadan. Tak terasa baru kemarin kita rasanya melakukan penyambutan Ramadan, tarhib Ramadan, melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan dan rangka menyongsong Ramadan. Hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena waktu yang berbicara Ramadan mesti berakhir. Kita sudah banyak mengumpulkan amal atau belum di bulan Ramadan ini, waktu tidak peduli. Dia akan terus berjalan. Hanya saja bagaimana kita menggunakan Ramadan ini sebaik-baik mungkin. Karena Ramadan akan berakhir, dia akan meninggalkan kita dalam hitungan hari ke depan. Maka perlu kita melihat, merenungi pesan-pesan apa yang diberikan Ramadan kepada kita, atau apa wasiat Ramadan sebelum dia pergi kepada kita. Ramadan memang tidak berbicara bagaikan manusia berbicara, tapi dia berbicara dengan amaliyah-amaliyah yang ada di dalamnya. Maka dalam kesempatan yang singkat ini kita kupas dua saja pesan Ramadan kepada kita. Yang pertama dan termasuk yang besar itu adalah Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya kita punya waktu yang sangat terbatas. Lihatlah firman Allah tentang ibadah puasa Ramadan ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah bercerita tentang difardukan berpuasa, sebagaimana difardukan kepada orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ayat tadi disambung ayyamam ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari berbilang saja. Kalau kita kalenderkan hanya 29 atau 30 hari, itu Ramadan. Hari ini kita sudah masuk malam yang ke-26, berarti tinggal 4 malam lagi, atau tinggal 5 hari lagi sisa dari Ramadan. Nah, apa persiapan kita ketika kita berpisah dengan Ramadan? Berbicara lebih jauh lagi, Ramadan mengingatkan kita kalau Ramadan saja yang sedemikian rupa banyak kebaikan di dalamnya memiliki waktu yang terbatas, maka jatah hidup kita juga terbatas. Apabila datang masa berpisah dengan kehidupan ini, la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tidak bisa dimajukan barang sesaat dan tidak bisa ditunda walaupun sedikit. Persoalannya adalah bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini. Kalau Ramadan mengajarkan kepada kita kalau berpisah dengan Ramadan, masuk saja malam ke-10 kita sudah dibuat ekstra beribadah di Ramadan ini.
Jadi berpisah dengan Ramadan dengan perpisahan yang baik, husnul khotimah, dengan ibadah yang maksimal. 10 hari terakhir kita diajarkan bagaimana meninggalkan Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Maka bagaimana dengan kehidupan kita? Semuanya punya batas. Kehidupan di atas dunia punya batas. Sakit ada batasnya, sehat ada batasnya, kaya ada batasnya, senang ada batasnya, susah ada batasnya, dan terakhir dibatasi dengan kehidupan dan kematian. Bagaimana kita mengakhirinya? Maka Ramadan wanti-wanti mengingatkan, wahai kita kaum muslimin yang beriman, ingat kita punya waktu yang terbatas. Tidak mungkin waktu yang sisa lebih banyak daripada waktu yang kita habiskan. Tidak mungkin. Apalagi kalau sekiranya usia kita sudah masuk masa senja seperti ini. Kalau sudah masuk masa 40 itu sudah mendekati senja. Sudah masuk waktu asar. Ada memang satu-satu yang bisa panjang umurnya. Tapi banyak, sebagian besar kita tidak bisa berumur panjang. Dan bahkan yang sangat menakutkan kita hari ini adalah karena di akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, orang banyak meninggal dunia secara mendadak. Maka kita perlu ekstra berhati-hati, mempersiapkan diri bagaimana caranya agar kita meninggalkan dunia ini dalam bentuk husnul khotimah. Ini pesan pertama dari Ramadan. Ingat, kita punya waktu yang terbatas dan dia punya akhir. Jalannya ada ujungnya, pelayaran itu ada pulaunya. Hanya saja kita tidak tahu di mana finishnya masing-masing kita. Sehingga Imam Ghazali mengatakan kematian adalah sesuatu yang sangat dekat bagi seorang hamba, melebihi dekat dengan hari berikutnya. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, Ramadan menginginkan kita menjadi insan yang baik, agar kita menjadi manusia yang paripurna, sempurna kebaikan kita. Bukan hanya baik dalam ibadah, tapi juga memiliki kebaikan hati nurani dan kebaikan sosial dan kebaikan berjemaah. Ini yang dikatakan dengan Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan yang bertakwa. Insan bertakwa itu adalah insan yang baik. Baiknya lengkap. Maka tanda orang yang bertakwa itu akan terlihat dari 3 ciri hal yang ada pada dirinya. Yang pertama, kebaikan itu akan terlihat dari ketaatan dan kepatuhannya dalam beribadah. Bohong kalau sekiranya dia orang bertakwa, mengaku dirinya bertakwa, tapi tidak memiliki ibadah khusus yang istimewa. Tidak. Maka tanda orang bertakwa itu ada 3 amalan harian yang mesti dia jaga. Mesti ada pada dirinya. Kalau tidak ada 3 amalan harian ini, maka kadar ketakwanya akan rendah. Apa yang 3 itu? Yang pertama, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Ramadan mengajarkan kita agar kita berkenalan dengan Al-Quran. Ramadan mengajarkan agar kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ramadan mengajarkan agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Pertanyaannya hari ini adalah, ketika sudah masuk malam yang ke-26, sudah berapa dari Al-Quran yang kita baca? Dia mesti dekat. Kenapa? Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu pedoman. Kita akan bisa menjadi orang bertakwa kalau mengikuti pedoman. Kita akan menjadi manusia yang bisa bertakwa kalau kita ikuti petunjuk, berjalan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Allah SWT. Itu hanya ada dalam Al-Quran. Maka tanda orang yang bertakwa yang pertama, yang ketaatan pribadinya, punya waktu baginya untuk membaca Al-Quran. Punya waktu dalam kehidupannya yang 24 jam ini untuk bertakarrub, berdekat-dekat dengan Al-Quran. Nah, kita tanya diri kita, benarkah saya orang bertakwa? Berapa waktu yang saya sisihkan dalam 24 jam sehari semalam? Sama pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, orang susah, orang senang, sama 24 jam. Berapa waktu yang dia sisihkan untuk membaca Al-Quran?
Kalau hari ini kita katakan sibuk sehingga tidak punya waktu untuk Al-Quran, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, satu pertanyaan di alam barzakh nantinya adalah kitab apa ini? Kitab apa ini? Kalau lidah yang menjawab bisa mengatakan Al-Quran, tapi hari itu yang menjawab tidak lagi lidah. Al-yauma nakhtimuna ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduna arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka, kami tutup rapat mulut mereka. Yang akan berbicara itu adalah tangan, yang bisa diartikan adalah amalan. Yang akan menjadi saksi adalah kaki. Tangan akan menjawab, amal akan menjawab, kaki akan menjawab sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bima kanu yaksibun. Kalau tangan ini jarang menyentuh Al-Quran, bagaimana mungkin tangan akan mengatakan ini adalah Al-Quran? Kalau amalan kita kurang mendekat dengan Al-Quran, bagaimana mungkin amal kita mengatakan kitab ini adalah Al-Quran? Ini begitu pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa itu amalannya adalah menjaga sholat. Sholat yang dimaksud itu adalah pertama tentu sholat fardu. Agar kita senantiasa menjaga sholat fardu. Bagaimana bentuk menjaga sholat fardu? Segerakan melakukannya kalau sudah masuk waktu. Jangan ditunda-tunda. Ketika kita menunda pelaksanaan sholat, maka timbulkan rasa takut pada diri kita. Bagaimana kalau sekiranya di saat kita menunda, kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Ingat, orang yang mati itu hanya dalam dua kondisi saja Bapak Ibu. Yang pertama, dia sudah sholatkah? Yang kedua, atau dia belum sholat. Saya contohkan dalam sebuah pemahaman yang paling mudah. Ada orang yang meninggal dunia pada jam 2 siang. Meninggal secara mendadak. Dia sudah melewati waktu zuhur. Maka persoalan yang pertama kepada dia adalah, apakah dia sudah sholat zuhur atau belum? Kalau dia sudah melaksanakan sholat zuhur karena dia terbiasa menjaga sholat itu di awal waktu dan berjamaah, maka insya Allah dia berada dalam koridor husnul khotimah. Tapi kalau sekiranya dia belum melaksanakan sholat zuhur, sementara waktu sholat zuhur sudah berlalu, maka dia sedang berada di jurang-jurang su'ul khotimah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal seorang hamba itu akan terlihat nanti bagaimana dia mengakhiri kehidupan ini. Ketika dia meninggal dunia, sudah sholat atau belum. Yang ketiga, kesolehan, ketaatan pribadi itu terlihat ketika dia berinfak dan bersedekah. Ini takwa yang pertama. Takwa yang kedua punya kelembutan hati. Apa tanda hatinya lembut? Suka menolong orang, suka membantu orang. Fisarra'i wa dharra. Dalam keadaan sulit ataupun keadaan lapang, dalam keadaan lapang ataupun keadaan sulit, dia senang bantu orang. Setidak-tidaknya bagaimanapun situasi yang menimpa dia, kondisi bagaimanapun kehidupan dia, dia masih bisa tersenyum. Karena senyum bagian sedekah yang paling mudah. Jadi apapun persoalan, tersenyum. Tersenyum itu paling kecil. Yang kedua, orang yang lembut hatinya tadi itu ada wal qazimin, mampu mengendalikan emosi, tahu dia menempatkan bagaimana mesti marah, tahu dia kadar kemarahan. Yang ketiga, tanda orang yang memiliki kelembutan hati itu adalah memberi maaf. Memberi maaf mudah, tapi melupakan susah. Sementara yang diinginkan adalah memaafkan dan melupakan. Betapa banyak di antara kita hari ini, saya sudah memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Maka kalau ada di antara kita yang mengatakan bisa memaafkan dan sulit melupakan, ini belum maaf. Kalau itu yang ada pada diri kita, hati-hati, kadar ketakwaan kita sedang down, sedang rendah. Sementara Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa. Yang ketiga, yang keempat, tanda orang yang memiliki kelembutan hati itu adalah suka beristighfar. Suka beristighfar.
Sehingga Rasulullah mengatakan dia beristighfar itu tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Tidak cukup istighfar 3 kali setelah sholat itu Bapak. Tidak cukup istighfar yang 3 kali setelah sholat itu Ibu. Mesti kita tambah. Kita biasakan astaghfirullahalazim. Itu istighfar seminim-minimnya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Banyak dosa-dosa, banyak kesalahan yang tidak sengaja yang kita lakukan. Banyak orang bersalah kepada kita karena ketidaksengajaan kita. Banyak orang yang mengomel kepada kita akibat ketidaksengajaan kita. Ini yang bahayanya. Maka itu kita selesaikan dengan istighfar. Yang ketiga, bagi orang yang bertakwa tadi, terhimpun kebaikan sosialnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Ada pada dirinya untuk berjamaah, senantiasa bermasyarakat, senantiasa bersama jamaah, dan tidak tinggalkan. Karena tidak ada satupun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini tidak bisa tuntas dengan masyarakat, dengan sosial, dengan kebersamaan. Maka himpunlah kebersamaan tadi. Carilah kawan-kawan yang satu channel, satu gelombang. Sehingga Rasulullah mengingatkan hati-hati dengan berkawan. Hati-hati dengan berkawan. Karena kawan sangat menentukan bagaimana kita beragama. Inilah pesan-pesan Ramadan yang di penghujung waktu ini. Ada 2 hal yang mesti kita ingat-ingat. Yang pertama, Ramadan mengingatkan bahwasanya kita punya waktu yang terbatas. Dan maka apa yang mesti kita siapkan dalam keterbatasan waktu tersebut. Yang kedua, Ramadan menginginkan kita menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik dalam bahasa Ramadannya adalah pribadi yang bertakwa. Maka pribadi yang bertakwa memiliki 3 unsur. Yang pertama, pribadi yang taat dalam beribadah. Ini terlihat dari bacaan Al-Qur'annya, ini terlihat dari sholatnya, ini terlihat dari infak dan sedekahnya. Yang kedua, orang yang bertakwa, yang pribadi baik tadi punya kelembutan hati. Pribadi yang lembut hatinya tadi suka membantu, bisa mengendalikan emosi, pemaaf, dan suka beristighfar. Yang ketiga, pribadi yang bertakwa tadi adalah suka berjamaah, suka dalam kesosialan yang baik-baik. Maka mari kita menghimpun diri kita dalam lembaga yang sudah teruji kebenarannya, yang membawa kita kepada kebaikan insyaallah dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah santapan Ramadan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat mengambil hikmahnya dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadinya saya awali dengan salam, ini pun saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.